Meski Presiden Jokowi kadernya, PDIP menolak tegas Jokowi 3 periode dan masa jabatannya diperpanjang. PDIP ingin adanya estafet kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan Hasto kemarin. Menurut Hasto, PDIP hanya mendukung usulan garis besar haluan negara dalam wacana amandemen. Tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tegas Hasto. Meski Jokowi merupakan pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner, pekerjaan rumah PDIP bukan soal sosok, melainkan estafet pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi. Instrumennya melalui haluan negara, begitulah ujarnya. Hasto mencontohkan jejak sejarah abad ke-7, yakni pembangunan Candi Borobudur. Monumen bersejarah itu menghabiskan waktu 100 tahun dalam proses pembangunannya. Bercermin dari hal ini, PDIP ingin pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa? Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan. Berganti juga kebijakannya, ujar politikus kelahiran Yogyakarta 55 tahun silam ini. Terkait Capres 2024, Hasto mengatakan PDIP belum membahas siapa yang akan diusung sebagai Capres. Alasannya karena masih fokus pada penanganan pandemi. Lagi pula soal Capres, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati akan memilih pemimpin nasional lewat kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis. Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spiritual, PDIP selalu ada campur tangan yang di atas, selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi, membentuk keyakinan, cetus Hasto. Penolakan Jokowi 3 periode juga datang relawan Jokowi Mania alias Joman. Ketua Joman, Immanuel Ebenezer, menyebut wacana presiden 3 periode sudah tak relevan jika Jokowi mengamini usul perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden 3 periode, pihaknya akan melawan. Kalau Jokowi mengaminkan gagasan 3 periode, lawannya ya kita. Beliau sadar dan paham akan itu. Jokowi tidak mau mengecewakan pendukung soal kekuasaan. Beliau teruji tidak haus kekuasaan, kata pria yang akrab disapa Nol di Surabaya kemarin. Tolak Jokowi 3 periode. Politisi PKB, saat ini rakyat makin takut memberi kritik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim merespon sikap aparat kepolisian yang menahan seorang peternak di Blitar yang membentangkan spanduk ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ketika berkunjung di Blitar, Jawa Timur pada Selasa, 8 September. Lukman Hakim menilai, dengan adanya peristiwa itu menunjukkan bahwa rezim cenderung brutal menindas rakyat kecil. Dia pun menolak jika Jokowi dicalonkan kembali menjadi 3 periode. Cukuplah 2 periode seperti amanah konstitusi. Tidak perlu rekayasa merusak konstitusi untuk turuti nafsu terus berkuasa. Saat ini saja rakyat sudah makin takut memberi usul dan kritik. Tanpa kontrol rakyat, kekuasaan cenderung brutal dan menindas. Jelas bertentangan dengan Pancasila, ujar Lukman Hakim di Twitternya Rabu 8 September. Dia merasa heran dengan sikap aparat yang langsung menangkap peternak tersebut. Padahal peternak itu hanya membentangkan spanduk yang menuliskan permohonan bantuan kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan harga jagung sebagai pakan ternak. Rakyat peternak minta bantuan kepada Presiden, kok malah ditangkap polisi? Begitulah ujarnya. Politikus PKB ini kemudian mendesak Kapolri agar melepaskan peternak tersebut dan mengevaluasi anak buahnya. Pak Kapolri segera lepaskan peternak yang ditahan itu dan brief anggota agar lebih humanis di lapangan. Dan lebih bagus, bentuk satgas untuk berantas kartel pangan yang merugikan petani atau peternak. Begitulah cetusnya. Adapun spanduk yang dibentangkan ke Jokowi bertuliskan pemberitahuan kepada Presiden Jokowi agar memperdulikan nasib peternak yang membeli pakan ayam dari petani jagung dengan harga yang sudah tidak wajar. Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Demikian tulisan spanduk itu. Pria itu membentangkan spanduk tepat ketika Presiden Jokowi lewat kerumunan warga yang menanti Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi vaksinasi di area PIPP Kota Blitar menuju makam Bung Karno. Pria itu membentangkan spanduk tersebut tepat ketika Presiden Jokowi membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada kerumunan warga. Setelah rombongan Jokowi telah berlalu, spanduk itu langsung dirampas polisi. Dan pria itu dibawa ke kantor polisi, hingga kini belum diketahui nasib pria tersebut. Tes ombak Jokowi 3 periode, Amin Rais tunjuk hidung aktor membuat wacana. Amin Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana Jokowi 3 periode.
Kata dia ada indikasi tes ombak kepada masyarakat sipil. Jika tes ombak itu bisa dikendalikan, maka terang amin bisa saja insiden politik terjadi. Seperti diberitakan, Jokowi menolak rencana Presiden menjabat 3 periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif. Sesungguhnya rencana amandemen Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan presiden sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro-Jokowi itu. Kata Amin Rais saat menyampaikan sambutan tausiah politik acara tumpengan virtual pengesahan Badan Hukum Partai Umat Minggu 5 Agustus. Kemudian lanjut Amin, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung normal. Sebagai pendukung formal. Tiba-tiba isu itu turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP. Terutama bukan PDIP resmi, mendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water. Begitulah kata Amin. Dia mengatakan testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil bagaimana jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo jika ditambah 5 tahun lagi atau 3 periode. Reaksinya apa? Kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi. Begitulah jelasnya. Tapi hal tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amin menjelaskan, jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang. Ketika reaksi masyarakat negatif kemudian itu menghilang, begitulah jelasnya. Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir yaitu memang sorry memory. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang, kata. Diprediksi ada kekacauan besar gulingkan Jokowi jika berambisi 3 periode. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Profesor Busni Umar mengatakan, wacana Presiden 3 periode jika terjadi akan berdampak besar bagi Indonesia dan dunia internasional. Dia memastikan akan ada gelombang kemarahan rakyat yang besar. Dampak politik dalam negeri hampir pasti rakyat akan marah seperti yang dikemukakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Bukan hanya rakyat marah, tetapi ada isu politik yang mempersatukan sebuah elemen di luar pemerintah untuk melakukan perlawanan, ujar Busni Umar lewat keterangan tertulisnya Sabtu 5 September. Berikutnya, kata Busni Umar, dampak politik luar negeri terhadap Indonesia. Negara-negara demokrasi akan memberi label kepada Indonesia sebagai negara yang tak lagi menganut demokrasi. Dia mengatakan, dua kondisi dampak dalam negeri dan luar negeri itu bisa akan memicu gejolak besar untuk menggulingkan presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Kondisi tersebut akan terjadi railing poin antara kepentingan rakyat dalam negeri dengan kepentingan internasional, sehingga terjadi gejolak politik untuk melengsarkan presiden di tengah jalan seperti yang dialami Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, ungkap Busni Umar. Dia melanjutkan, berikutnya terjadi dampak sosial dalam negeri antara pendukung Jokowi 3 periode dan yang kontra. Ketiga, dampak sosial akan terjadi perpecahan yang dahsyat antara yang pro Presiden Jokowi 3 periode dengan yang anti 3 periode. Begitulah katanya. Jika ini terjadi, maka China yang sudah menancapkan tutunya di Indonesia akan mempertahankan Presiden Jokowi. Sebaliknya, Amerika dan negara-negara Barat akan membantu rakyat Indonesia yang anti 3 periode untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Jika ini terjadi,